Habis ini kita akan tahu gimana caranya. Halo guys, welcome to tutorial bagaimana cara menggunakan portal jurnal ProQuest. Di sini aku akan jelasin gimana sih cara akses jurnal ProQuest dengan basic search, advanced search, bahkan sampai ada tips dan triknya loh. Di video ini, aku akan bantu kamu dalam temu kembali informasi. Gimana sih caranya? Yuk, intip ceritanya. Saatnya libur, tapi banyak tugas. Penyangan perpustakaan ya? Sebelum itu, kalian tahu nggak sih kalau identifikasi informasi itu penting? Dalam hal ini, kita perlu mengidentifikasi query yang kita dapetin supaya proses pencarian yang kita lakukan itu bisa dilakukan dengan lebih tepat. Nah, selain itu, tipe kebutuhan informasi yang digunakan dengan query yang sudah ditentukan ini masuk ke dalam CIN atau Conscious Information Need. Maksudnya adalah kita udah dapet nih query atau kata kuncinya, tapi belum spesifik. Maka dari itu, kita perlu eksplorasi lebih lanjut dalam pencarian informasi. Nah, ini dia ProQuest. ProQuest adalah perpustakaan digital raksasa yang nyediain jutaan sumber informasi berkualitas, mulai dari jurnal, buku, disertasi, bahkan ada loh laporan industri. Bayangin aja, sebuah gudang pengetahuan yang gak ada batasnya, terus bisa diakses kapan aja buat kita nugas, buat riset, bahkan buat lihat-lihat untuk menambah pengetahuan aja bisa. Dengan ProQuest ini, kita bisa cari informasi lebih cepat, akurat, dan terpercaya. Karena kita udah tahu apa itu ProQuest, ikut aku buat cari tahu gimana cara aksesnya yuk. Nah, sebagai salah satu mahasiswa Universitas Diponegoro, kita punya satu privilege yang spesial banget. Kalian tahu kan kalau Undip itu melanggan jurnal? First thing first, kalian harus buka SSO kalian kayak gini. Terus kalian scroll ke bawah sampai nemu bagian jurnal yang dilanggan Undip. Wah, ternyata jurnal yang dilanggan Undip banyak banget ya. Tapi kita butuh ProQuest aja nih. Kalian cukup pencet bagian database yang bertuliskan ProQuest. Lihat kan, tampilannya kayak gini. Terus kalian bisa cari informasi sesuai kebutuhan. ProQuest ini nyediain berbagai fasilitas yang bisa bantu kita dalam temu balik informasi secara efektif loh. Kayak fitur Advanced Search yang memungkinkan pengguna melakukan pencarian dengan kata kunci tertentu dan menyaring berdasarkan bidang yang lebih spesifik kayak judul atau abstrak. Serta dia gunain operator boolean, and, or, dan not. Nah, selain itu fasilitas kayak subject headings dan thesaurus ini bisa bantu kita buat nemuin istilah-istilah standar dalam suatu disiplin ilmu yang bisa meningkatkan akurasi pencarian kita. Hasil pencarian dari basic search akan disaring lebih lanjut menggunakan filter dan faset pencarian kayak tahun publikasi, jenis dokumen, bahasa, dan lokasi penelitian. Nah, buat mempermudah evaluasi informasi, ProQuest juga nyediain citasi dan abstrak. Ini tuh isinya ringkasan dokumen sebelum pengguna membaca teks lengkapnya melalui fitur full text search atau PDF viewer. Supaya pengguna nggak kehilangan informasi penting, ProQuest juga nawarin fitur saved search dan alerts yang bisa menyimpan hasil pencarian dan ngasih tahu kita kalau ada publikasi terbaru. Selain itu, ada fitur citation tools dan export yang bantu kita untuk mengelola referensi dengan berbagai format citasi dan integrasinya dengan perangkat lunak kayak EndNote atau Zotero. Ada juga nih fitur cross database search yang memungkinkan pencarian lintas basis data dalam platform mereka.
sehingga pengguna mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Nah, kalian kan udah tahu nih gimana cara masuk ke portal jurnal ProQuest. Sekarang aku mau nunjukin gimana sih caranya nyari jurnal di ProQuest. Kali ini aku bakalan nunjukin cara cari jurnal di Basic Search ProQuest. Apa sih sebenarnya Basic Search? Basic Search itu fitur pencarian yang paling sederhana yang digunakan langsung melalui search box. Dalam database jurnal ProQuest, penggunaan Basic Search sangat mudah. Kalian kan udah login di SSO dan masuk ke database jurnal ProQuest. Nah, ketika kita udah masuk, tampilan search box-nya itu ada tulisan Enter Search Terms. Nah, di situ fitur Basic Search dapat kita gunakan. Karena aku dapat tugas tentang library reading, aku akan ngetik kata library reading di search box ProQuest. Kalau udah, aku akan enter. Nah kan, banyak jurnal yang bisa aku temuin dengan subjek library reading aja loh. Karena kita udah tahu nih cara cari jurnal di Basic Search, kita akan cari tahu cara cari jurnal di Advanced Search ProQuest. Apa sih sebenarnya Advanced Search itu? Jadi Advanced Search itu fitur pencarian dengan kriteria yang lebih spesifik. Nah, dalam konteks ini berarti jurnal di dalam portal jurnal ProQuest. Untuk akses Advanced Search di ProQuest, kalian bisa klik tulisan Advanced Search di samping Basic Search, terus muncul deh kolom pencarian yang lebih spesifik. Karena kita bakal cari jurnal dengan query library reading, kita ketik aja library di search box atas dan reading di search box bawah. Nah, di situ kan ada tulisan N di samping search box yang bawah. Itu tuh nandain kalau kita akan cari keseluruhan dari query, yaitu library reading. Kalau kita pakai OR, berarti hasil pencarian akan muncul salah satu dari kata query kita, entah itu library atau reading. Yang terakhir ada not. Nah, itu tuh artinya akan mengecualikan salah satu dari query yang kita pakai. Dalam konteks kita berarti kata yang di search box bawah ya. Selain itu, ada juga nih pilihan yang tulisannya anywhere di samping masing-masing search box. Fungsinya buat opsi query kita bakal muncul di mana. Misal, kita pilih dokumen title. Berarti query kita munculnya di judulnya aja. Bukan cuma itu aja loh, di Advanced Search kita bisa batasin pencarian kita di full text atau peer reviewed. Full text itu di semua jurnal. Kalau peer reviewed itu jurnal yang udah melalui proses editorial resmi, yang udah disetujui sama rekan author jurnal atau yang sama-sama ahli di bidangnya. Nah, di bawahnya ada opsi publication date. Itu tuh artinya kita bisa mengatur tanggal publikasi jurnal yang kita inginkan. Di bawahnya lagi ada opsi source type, document type, dan language yang bisa kita pilih lebih dari satu loh untuk opsi tersebut ternyata. Kalau sudah kita pilih yang kita perlukan, tinggal klik search dan tada, lihat kan hasilnya jadi lebih sedikit tapi lebih spesifik dibandingkan Basic Search. Jadi untuk mengetahui perbedaan Basic Search dan Advanced Search, kalian bisa lihat perbedaannya. Basic Search itu di ProQuest cocok untuk pencarian cepat dengan kata kunci yang sederhana. Kalau Advanced Search itu dia memberikan kontrol yang lebih dengan filter khusus dan opsi pencarian yang mendalam untuk hasil yang lebih akurat. Hal itu tuh dapat dilihat dari banyaknya jumlah dokumen yang terpanggil. Semakin sedikit dokumen yang terpanggil, maka hasil yang diberikan akan semakin akurat. Sekarang aku mau kasih tahu ke kalian kalau tiap metadata itu punya search tipsnya masing-masing. Nah, search tips itu sendiri strategi pencarian yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas dalam menemukan informasi yang lebih relevan. Kalau di ProQuest, kalian bisa cek di laman Advanced Search yang tadi. Nah, search tips tuh kayak gini guys.
Jadi ProQuest tuh punya 4 search tips. Yang pertama, ketika kita masukin keyword yang lebih dari satu kata, sistem akan cari semua kata itu, tetapi tidak harus dalam urutan tertentu. Kalian juga bisa gunain tanda kutip untuk cari frasa yang tepat, misalnya kayak library reading. Yang kedua, meskipun kita masukin keyword dalam ejaan American English, sistem akan recall dokumen dari ejaan British. Misalnya kata-kata lodging dari American, kalau di British jadi kata lodging. Keren banget ya. Yang ketiga, menambahkan truncation character yaitu the asterisk. Nah ini tuh buat bantu recall banyak dokumen yang relevan tanpa harus ngetik semua variasi kata secara manual. Contohnya library asterisk gitu akan recall hasil kayak library, libraries, librarian. Yang terakhir ada penggunaan near slice X. Penggunaan ini tuh berfungsi buat nemuin kata-kata yang muncul dalam jarak tertentu dalam sebuah dokumen. X itu jarak kata ya. Jadi semakin kecil angka X, maka semakin dekat posisi kedua kata dalam teks. Contohnya tuh reading near slice 3 library, maka akan recall dokumen yang nyebutin reading in the library, library collection reading, atau reading process in academic libraries. Udah paham kan sama search tips? Gampang lah ya teman-teman. Bagian paling tricky ketika penelusuran informasi menurutku adalah trial error formula. Di basic search tadi kita kan udah masukin query sederhana. Kalau formula itu kayak rumus buat ngerangkai query biar hasil pencarian kita itu lebih akurat dan relevan. Nah, untuk nemuin alternatif dari query, kalian dapat gunain 3 metode, yaitu border terms, lebih luas, narrow terms, lebih spesifik, dan related terms, atau istilah-istilah yang terkait. Hal ini bisa kalian cari lebih lanjut di Oddlist dan Thesaurus. Setelah ngelakuin proses pencarian dalam portal jurnal ProQuest, ada beberapa hal yang dapat kita ketahui. Yang pertama, ProQuest itu punya fitur pencarian yang canggih dan koleksi jurnal yang banyak. Ini tuh cocok banget buat mahasiswa yang cari referensi atau buat peneliti yang mau cari jurnal. ProQuest ini juga udah terhubung ke manajemen referensi kayak Mendeley, tapi lebih baik kalian itu aksesnya lewat universitas atau perpustakaan masing-masing yang udah berlangganan. Soalnya kalau lewat institusi yang nggak berlangganan, itu aksesnya terbatas. Kembali lagi bahwa platform jurnal digital ProQuest ini sangat berguna bagi mahasiswa dan peneliti untuk mencari referensi karena menyesuaikan kebutuhan mereka. Selain itu, ProQuest juga nyediain berbagai fasilitas yang ngebuat proses pencarian itu jadi lebih efisien. Tapi, akses ProQuest itu lebih terbatas untuk institusi yang nggak berlangganan. Untuk mahasiswa Universitas Diponegoro sendiri, kalian bisa akses portal jurnal ProQuest melalui SSO. Nah, dengan memahami bagaimana sih caranya menggunakan portal jurnal ProQuest, mahasiswa itu dapat menemukan sumber daya yang relevan untuk membantu tugas dan penelitian. Akhirnya selesai juga tugasnya. Rasanya udah gak ada beban. Main game aja apa ya? Ya Allah, Bapak Ibu istirahat dulu please.